Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 yang beranggotakan Rizky Rahmatullah, Rizky Farma, Rista Prawidya, Siti Fatmawati, dan Syuaib akan menjelaskan materi tentang metabolisme lipid pada mata kuliah Biokimia Dasar yang diampuh oleh Ibu Tri Widayati Putri, SSI MSI. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, berikut penjelasannya. Metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh, sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Lipid yang dimaksud di sini adalah lemak atau substansi mirip lemak, seperti minyak, asam lemak, lilin, dan kolesterol. Mayoritas lipid dari makanan berbentuk trigliserida dan kolesterol. Keduanya merupakan jenis lipid yang bisa membahayakan kesehatan jika kadarnya berlebihan. Meski demikian, pada dasarnya semua jenis lipid memiliki manfaat. Baiklah, untuk slide selanjutnya mengenai fungsi metabolisme lipid. Lipid memiliki banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Hanya saja, kebanyakan bentuk lipid atau lemak merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Metabolisme lipid memungkinkan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan energi pada adiposa atau lemak tubuh. Organ-organ tubuh seperti jantung, limpa, otak, dan lainnya menggunakan energi-energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Metabolisme lipid. 1. Di mulut, lipid mulai mengalami tahapan pencernaan. Terjadi penyesuaian suhu tertentu pada saat lipid dikunyah di mulut. 2. Pada lambung, lipid mengalami proses pencernaan dengan bantuan asam dan enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. 3. Selanjutnya, lipid akan memasuki hati, empedu, dan masuk ke dalam usus kecil. Empat. Dari kantung empedu, lipid akan bergabung dengan bile yang merupakan senyawa yang penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya, hasil pemecahan tersebut akan diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lipid dan gliserol. 5. Kelebihan lipid kemudian disimpan dalam tubuh dan sebagian akan bergabung dengan senyawa lain seperti fiber yang akan dikeluarkan melewati usus besar.
Untuk slide selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang klasifikasi lipid, di mana klasifikasi lipid ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan struktur kimia, yang ketiga berdasarkan ikatan kimia, dan yang keempat berdasarkan sifatnya. Lipid berdasarkan sumbernya. 1. Lipid hewani. Didapatkan dari hewan yang memiliki kandungan lipid jenuh seperti pada daging ayam, sapi, kambing, keju, mentega, dan produk olahan susu. Jika dikonsumsi berlebihan menyebabkan kadar LDL, low density lipoprotein, atau kolesterol jahat menjadi semakin meningkat. 2. Lipid nabati. Bersumber dari tanaman atau tumbuhan yang berbentuk minyak. Cukup baik bagi tubuh, tapi ada yang mengandung lipid jenuh, yaitu minyak kelapa sawit. Bila dikonsumsi berlebihan, meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Lipid tak jenuh seperti minyak jagung, minyak zaitun, minyak almond, dan minyak dari biji bunga matahari. 3. Lipid derivat. Senyawa lipid yang membutuhkannya dihasilkan melalui proses hidrolisis lipid. Contohnya yaitu kolesterol dan asam lipid. Berdasarkan ikatan kimia terbagi menjadi 3. 1. Lipid jenuh saturated fat. 1. Asam lipid yang tidak memiliki ikatan rangkap. 2. Hewani, daging, mentega, dan nabati, minyak sawit, dan minyak kelapa. 3. Dapat mengganggu peredaran darah. 4. Dapat menempel pada dinding-dinding pembuluh darah atau jantung. Lipid tidak jenuh unsaturated fat. 1. Asam lipid yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. 2. Cair atau ruang, padat atau dingin, dan suhu rendah. 3. Terdapat pada minyak sayur, minyak zaitun, minyak kedelai, kacang-kacangan, dan alpukat, juga daging ikan. 4. Dikenal lipid baik atau kandungan kolesterol sedikit dibandingkan lipid jenuh. 5. Bermanfaat untuk meningkatkan antibodi tubuh serta mengurangi risiko terserang penyakit jantung. 6. Dibagi menjadi 2, yaitu lipid tidak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acid dan lipid tidak jenuh tunggal, yaitu monounsaturated fatty acid. 7. Mempunyai ikatan karbon rangkap yang mudah terurai dan mudah bereaksi dengan senyawa lain untuk mendapatkan komposisi yang stabil. 8. Boleh atau baik dikonsumsi langsung tanpa dipanaskan dulu, atau konsumsi tidak boleh lebih dari 4 gram per hari. 3. Asam lipid transfatty acid. 1. Hasil proses 3. Asam lipid trans fatty acid. 1. Hasil proses pemadatan lipid tak jenuh melalui teknik hidrogenisasi parsial yang menyebabkan adanya perubahan konfigurasi ikatan kimia pada lipid tersebut. Lipid yang sebelumnya berwujud cair berubah menjadi padat dan tentunya lebih tahan lama. 2. Tujuannya untuk menjadikan minyak nabati lebih stabil dalam suhu ruangan dan tahan terhadap reaksi ketinggikan. Berdasarkan struktur kimia, yang pertama lipid sederhana. 1. Ester asam lipid dengan berbagai alkohol. 2. Lipid fat, ester asam lipid dengan gliserol. Lipid dalam tingkat cairan dikenal sebagai minyak oli. 3. Lilin wax, ester asam lipid dengan alkohol monohidrat yang mempunyai berat molekul lebih besar. Yang kedua, lipid kompleks. 1. Ester asam lipid yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lipid atau kombinasi lipid dengan molekul lain. 2. Lipid kompleks yang penting. Yang pertama, fosfolipid. Lipid yang mengandung suatu residu asam fosfor selain asam lipid dan alkohol. Yang kedua, glikolipid.
lipid yang mengandung asam lipid, sfingosin, dan karbohidrat. Yang ketiga, lipid kompleks lain. Lipid seperti fosfolipid dan aminolipid, lipoprotein juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok ini. Baiklah, untuk slide selanjutnya itu menjelaskan tentang lipid berdasarkan sifatnya. Pada lipid berdasarkan sifatnya ini terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat fisika. Berdasarkan sifat fisika, yang pertama dalam suhu kamar, zat cair, sedangkan pada hewan berbentuk zat padat. Kedua, mengandung asam lipid jenuh, memiliki titik lebur yang tinggi, namun yang mengandung asam lipid tak jenuh memiliki titik lebur yang rendah. Selanjutnya, memiliki asam lipid berantai pendek, bisa larut dalam air, tapi lipid yang memiliki rantai panjang tidak bisa larut dalam air. Selanjutnya, larut dengan baik dan alkohol panas. Untuk sifat yang kedua yaitu sifat kimia. Yang pertama, saponifikasi atau reaksi penyabunan. Lipid dapat mengalami reaksi hidrolisis dengan enzim dilepas atau alkali. Hidrolisis tersebut dikenal sebagai penyabunan karena salah satu contoh hasilnya adalah sabun sebagai garam asam lipid. Selanjutnya, halogenasi. Asam lipid tak jenuh dalam mengadisi halogen melalui ikatan rangkapnya. Lipid sebanding dengan jumlah ikatan rangkap pada asam lipidnya. Yang terakhir, hidrogenasi. Hidrogenasi ini dapat berubah dari bentuknya yang cair menjadi padat atau biasa disebut dengan cara pengerasan. Baiklah, cukup sekian yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.